Ya, terima kasih sekali lagi. Jadi ini buku mungkin sudah lumayan lama ya, istilahnya terbit tahun 2018 dan mungkin perlu saya ralat. Jadi buku ini tidak saya saja yang menulis, ada beberapa penulis di sini, meskipun kebanyakan memang saya banyak menulis di sini. Jadi ada saya, ada Mas Parto, ada Mas Yakub, ada Mas Tohir, juga ada Mas Wahyu Rizkiawan. Jadi Mas Wahyu Rizkiawan juga baru saja menerbitkan buku. Nah, ada beberapa istilahnya ada banyak tema akhirnya di buku ini. Jadi buku ini mengambil judul Bojonegoro Tempo Dulu. Kalau misalkan teman-teman menyukai kajian sejarah Bojonegoro, nah buku ini mungkin menjadi salah satu alternatif bacaan. Jadi kalau yang selama ini ada buku yang paling terkenal itu misalkan bukunya Penders, atau misalkan ada buku yang cukup tebal tapi tidak dijual bebas, yakni buku Bojonegoro dari masa ke masa. Itu diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, terbit tahun 1988. Tapi ada di perpustakaan juga ada. Jadi buku itu mungkin sampai saat ini paling lengkap tentang sejarah Bojonegoro. Nah, buku Bojonegoro Tempo Dulu ini sebenarnya cukup tipis. Jadi hanya seratusan halaman. Ini saya bawa bukunya. Jadi buku ini seratusan halaman dan kita memang mencoba untuk menghadirkan cerita-cerita tentang Bojonegoro bukan pada sisi yang misalkan seperti Bojonegoro yang diterbitkan oleh Pemkab, misalkan tentang sejarah masa prasejarah, Bojonegoro masa prasejarah, lalu Bojonegoro ketika era Majapahit, lalu Bojonegoro era Demak, lalu misalnya tidak pada sisi itu, tapi kita coba untuk pada hal-hal yang mungkin ya tidak jauh dari kita sebenarnya, tidak jauh dari masa-masa sekarang. Jadi itu yang menjadi concern kita, makanya buku ini adalah bacaan alternatif, kalau boleh kami menyebutnya demikian. Mungkin slide kedua kita coba. Nah, sebenarnya gini, apa itu Gang Kecil? Sebenarnya Gang Kecil itu sebuah website, tapi lebih ke sebagaimana namanya itu adalah Gang Kecil. Jadi dia semacam bukan untuk news atau berita, tapi ya sekedar bercerita-cerita saja. Hanya banyak tidak. Tes sama aja. Ya. Jadi Gang Kecil ini ya semacam website yang akhirnya banyak tulisan-tulisan di situ dan sebagian besar itu dibukukan yang menjadi buku ini. Jadi tulisannya tentang apa saja dan bagaimana. Kita coba slide selanjutnya. Jadi sekali lagi buku ini bukan menyajikan Bojonegoro secara dari masa prasejarah atau misalkan sampai sekarang, tidak. Jadi ada beberapa poin yang coba kami hadirkan. Yang pertama adalah sebagai bacaan alternatif. Tadi ada buku yang dari masa ke masa, yang itu cukup tebal. Lalu ini ditulis dengan bahasa sederhana. Jadi kalau teman-teman sudah pernah membaca, ini bukan kajian ilmiah yang ada pendahuluan, ada jadi ini ditulis dengan bahasa-bahasa populer. Mungkin dilatar belakangi oleh sebagian besar penulis di sini adalah profesinya jurnalis. Jadi ya semacam menulis berita begitu, tapi ada catatan-catatannya. Oke. Yang selanjutnya adalah
BTD ini Bojonegoro Tempo Dulu ya. Bojonegoro Tempo Dulu ini semacam sejarah kecil. Kalau saya kadang lebih menyukai sejarah ini ada dua hal. Jadi ada sejarah besar, juga ada sejarah kecil. Sejarah kecil itu maksudnya mungkin hal-hal yang sederhana, yang bukan mainstream, tapi juga menjadi bagian dari perjalanan hidup sebuah daerah. Salah satunya misalkan di slide setelahnya, ini tentang logo. Nah, teman-teman mungkin misalkan punya kakek, nenek, dan cobalah melihat KTP-nya. Jadi logonya itu akan berbeda dengan logo yang sekarang. Jadi yang logo yang dulu itu warnanya hijau seperti yang di slide, dan dia ada gambar tembakau, ada gambar daun jati. Nah, ini menjadi semacam identitas ya, semacam identitas dari daerah Bojonegoro. Dan hal-hal semacam ini saya lihat tidak banyak diulas. Jadi mungkin ini akan menjadi kelewatan kalau misalkan tidak dicatat. Padahal misalkan Bojonegoro itu tentu punya sejarah panjang dengan kayu jatinya, punya sejarah panjang tentang tembakau. Bahkan sampai sekarang tembakau itu masih menjadi primadona di luar minyak misalkan ya, atau minimal di hasil pertanian itu selain padi itu tembakau menjadi andalan para petani Bojonegoro. Mungkin di daerah Sumberjo, Kanor, Borno sampai ke selatan misalkan Kedungade mungkin ada tembakau. Jadi logo Bojonegoro ini saya sampai sekarang memang tidak menemukan literatur yang hijau ini dimulai tahun berapa. Cuman yang menggunakan padi dan kapas itu sesuai dengan Perda. Jadi ada Perda tahun 1977 itu yang kemudian mengganti logo yang lama menjadi yang baru. Yang baru yang sampai sekarang dipakai oleh Pemkab. Jadi ada warna merah putih, ada Jerbasuki Mawabeo dan lain sebagainya. Nah, kalau yang di dulu itu, jadi yang dulu itu ada kayaknya ada suara, nah mungkin dimit. Kalau yang dulu itu ada istilahnya di bawahnya itu ada gelombang maksudnya itu ada airnya. Nah, itu mungkin menandakan dari keberadaan Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro. Jadi ini salah satu yang ada di buku Bojonegoro Tempo Dulu atau kita biasa menyebutnya BTD. Buku ini terbit tahun 2018. Slide setelahnya. Nah, jadi selain tentang logo, di buku ini juga ada tentang Blandong. Kita tahu Bojonegoro itu banyak sekali hutan jatinya. Jadi kalau saya membaca beberapa literatur, Blandong itu mungkin punya beda makna ya. Kalau sekarang itu makna Blandong itu kan lebih ke pencuri kayu ya, atau pencari kayu. Istilahnya yang mengambil kayu lalu dia dianggap Blandong gitu. Tapi pada masa Hindia Belanda atau masa sebelum kemerdekaan, Blandong itu sebenarnya adalah sebuah sistem yang dipakai oleh Belanda untuk mengeksploitasi masyarakat pinggiran hutan menjadi buruh untuk memotong kayu. Jadi ini gambar ini sebenarnya hanya ilustrasi, tapi memang pada masa itu beginilah cara kerja mereka.
karena tidak ada lori atau tidak ada rel kereta api, adanya adalah kalau sebelum ini malah dipakai dengan sapi. Nah, Blandong ini beberapa catatan menyebut, jadi para Blandong ini hidup di dalam hutan. Mereka itu adalah dikerahkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi misalkan yang pemuda maupun yang laki-laki itu dipaksa, ini semacam kerja paksa untuk masuk ke hutan dan menebangi kayu. Tujuannya adalah kayu-kayu itu untuk kepentingan Belanda, entah diekspor, entah dipakai untuk kapal dan lain sebagainya. Tapi Blandong ini adalah para pekerja paksa yang diambil dari desa-desa di sekitar hutan. Jumlahnya cukup banyak. Jadi ada sampai satu grup itu ada sampai 100 sampai 300 orang, dan mereka itu bisa kalau misalkan mereka bekerja, otomatis keluarga di rumah itu hanya ada istri dan anak-anak kecil. Makanya kalau dulu di masa desa-desa pinggiran hutan sebelum kemerdekaan itu banyak yang kelaparan. Artinya banyak masyarakat yang dilanda kemiskinan. Kenapa? Karena memang yang laki-laki itu kebanyakan ada di dalam hutan, dipaksa untuk menebangi pohon atau menjadi Blandong. Sehingga yang tersisa mereka adalah para ibu dan para anak-anak. Meskipun ternyata Blandong ini desa-desa yang sekitar hutan itu dibebaskan dari pajak. Hanya saja meskipun dibebaskan dari pajak, ternyata ekonomi mereka juga tidak naik. Karena yang menggarap sawah atau ladang otomatis tidak ada. Karena banyakan mereka ada di hutan, dan di sana pun beberapa literatur menyebut banyak yang meninggal atau misalkan sakit lalu dipaksa pulang lalu. Nah, itu adalah sistem Blandong yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1865 ini di antara Bojonegoro, Blora dan Tuban itu Bojonegoro paling banyak. Kemungkinan memang karena luas lahan hutan itu mungkin lebih banyak di Bojonegoro. Jadi ada 500 Blandong. Sebenarnya yang Tuban ini 150 dan yang di Blora itu 450. Jadi saya juga pernah membuat catatan atau membaca sebuah catatan ketika Blandong ini pada akhirnya dari pemerintah Hindia Belanda lalu diswastanisasi, artinya perusahaan-perusahaan itu bisa mempekerjakan orang sekitar hutan, itu juga nasib masyarakat sekitar hutan juga masih sama karena mereka tetap di bawah perusahaan yang digaji sangat kecil. Jadi itu kita hadirkan di buku tipis ini tentang Blandong atau namanya sistem Blandong-Denstein. Mungkin mohon maaf kalau saya keliru menyebut ya, karena itu dari bahasa Belanda. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa isi ya. Jadi ini slide-nya memang cukup sedikit. Nanti kita mungkin akan banyak diskusi saja atau misalkan ada pertanyaan, monggo. Jadi BTD ini ada beberapa isinya, yang lainnya adalah kerupuk kelenteng. Jadi mungkin teman-teman juga beberapa ada yang pernah merasakan kerupuk kelenteng. Itu kerupuk yang berdiri tahun 1929. Itu prosesnya saya ke sana, ke kerupuk kelenteng, lalu saya mencatat semua sejarahnya. Bahkan misalkan ada beberapa yang menurut saya unik, itu adalah kerupuk kelenteng itu dulu tidak ada dimasukkan di black atau di plastik seperti sekarang, tapi cara menjualnya itu direntengi pakai daun pandan yang dikeringkan. Jadi daun pandan itu dikeringkan, lalu dia seperti tali,
lalu kerupuknya itu direntengi. Nah, direntengi itu dan dijual. Saya juga agak kaget apakah kok nggak melempem gitu ya. Tapi ternyata memang mungkin tepung di masa lampau itu akan berbeda dengan tepung yang sekarang. Jadi dia lebih awet, bisa sampai 3-4 hari. Kalau sekarang mungkin sehari sudah melempem gitu ya. Tapi di kerupuk kelenteng dari beberapa cerita itu memang diambil oleh pedagang-pedagang dan ada yang dibungkus daun jati, ada yang direntengi, yang sebelum pada akhirnya sekarang diplastiki. Jadi kita sebenarnya kaya akan kuliner-kuliner. Sebenarnya tidak hanya kerupuk kelenteng. Kalau teman-teman menyukai sejarah kuliner di Bojonegoro, mungkin banyak yang informasi yang tidak saya ketahui ya. Jadi selain kerupuk kelenteng ini juga ada roti sari roso, itu juga lumayan tua. Lalu di Bojonegoro tempo dulu itu juga menyajikan tentang bioskop di Bojonegoro, dan ini ditulis oleh Muhammad Thohir. Jadi Muhammad Thohir ini juga mencari informasi-informasi di mana saja sih bioskop-bioskop di Bojonegoro itu. Nah, salah satunya misalkan yang sekarang itu ada Tamosa. Tamosa itu dulu adalah bioskop. Lalu ada yang di sampingnya perempatan Mbok-Mbok itu juga yang Mitsubishi, itu juga bioskop Rajegwesi. Bahkan saya menemukan juga saya hadirkan di buku ini tentang bioskop Rajegwesi itu. Kalau mungkin kita bayangkan sekarang itu bioskop ya tempat nonton film saja, tetapi ternyata kalau di masa lampau itu bioskop itu berfungsi sebagai tempat pertemuan. Jadi mungkin saya bacakan kayak berita sekilas di koran namanya Kwangpo, terbit edisi 21 Juli tahun 1955. Di situ disebutkan, bertempat di gedung bioskop Rajegwesi Minggu siang dimulai jam 2 telah diadakan rapat umum Nahdlatul Ulama. Ada di situ ada Saleh dari Surabaya, S. Umar dari Sepanjang, dan Umar Saleh dari Sepanjang. Jadi dari potongan koran ini saya mempunyai gambaran bioskop zaman dulu itu tidak hanya fungsinya menonton film, tapi karena mungkin ruangan yang cukup besar sehingga juga dipakai sebagai rapat umum Nahdlatul Ulama pada waktu itu tahun 1955. Jadi ketika saya banyak membaca koran-koran ya, potongan koran dan lain sebagainya, ada hal-hal menarik sebenarnya kalau bagi kita atau bagi teman-teman yang menyukai bacaan sejarah. Jadi misalkan saya contohkan lagi, ini tanggal 13 Juli tahun 1955 di koran Kwangpo juga ada satu berita itu yang unik. Yang unik itu salah satunya apa? Jadi Bojonegoro itu kekurangan balsem. Saya membayangkan pada tahun 1955 itu ada berita yang judulnya itu kekurangan balsem. Jadi Bojonegoro itu kekurangan balsem. Bayangan saya adalah balsem itu mungkin pada tahun 1955 itu sebagai sebuah obat yang banyak dicari orang. Mungkin kalau sekarang sebagai apa ya? Jadi ini mungkin satu-satunya obat yang yang pada masa itu sangat massal gitu loh. Makanya mungkin kalau punya kakek atau nenek atau buyut, pasti yang dicari itu balsem. Karena di sini di berita itu di Kwangpo tahun 1955 itu disebutkan bahwa kota Bojonegoro sedang mengalami kekurangan obat cap macan, cap macan yang bagi penduduk merupakan obat yang paling murah. Karena sulitnya mendapatkan barang ini, maka harganya sangat tinggi. Semula balsem ini harganya Rp8, sekarang menjadi Rp20. Jadi
dari Rp8 menjadi Rp20. Dan ini ditulis oleh seorang wartawan dan diterbitkan di Guangzhou 13 Juli 55. Jadi istilahnya banyak hal menarik sebenarnya yang kalau kita melihat pada sisi yang mungkin tidak sampai di sejarah Majapahit, Demak, tapi di ya tahun-tahun mungkin 50-an, tahun 60-an itu banyak cerita-cerita yang terlewatkan. Makanya tadi saya menyebut BTD ini sebagai bacaan alternatif. Kalau apa ya istilahnya potongan-potongan koran itu memang banyak menyajikan informasi-informasi yang bagi saya baru. Lalu isi yang lain yang ada di buku ini juga tentang Bojonegoro bergabung ke pangkuan NKRI. Jadi kita mungkin jangan membayangkan bahwa ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus tahun 45 itu tidak serta-merta semua daerah langsung mengakui. Mengakui itu bukan berarti menolak, tapi karena apa? Informasi itu sampai ke daerah itu butuh waktu. Karena tidak ada sosmed, tidak ada telepon, tidak ada apa, dan informasi itu banyak simpang siur. Mungkin kalau sekarang mungkin banyak informasi hoax gitu ya. Jadi pemerintah yang ada di daerah-daerah itu lebih selektif. Benar enggak ini ada proklamasi kemerdekaan? Benar enggak? Karena apa? Kalau di catatan sejarah, Bojonegoro pada akhirnya mengakui, bukan mengakui ya istilahnya, memproklamasikan dirinya atau daerahnya menjadi bagian NKRI itu tanggal 25 September tahun 45. Jadi ada jeda hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan itu yang pada akhirnya Bojonegoro memproklamasikan menjadi kalau di catatan sejarah itu Senin Wage 24 September 1945. Mohon maaf bukan 25 ya, tapi 24 September 45. Dan ini nanti teman-teman bisa di buku kalau tidak salah di buku Kirab. Jadi Kirab Provinsi Jawa Timur. Jadi yang menandatangani adalah RMTA Suryo yang kemudian menjadi Gubernur Jawa Timur, karena sebelum menjadi Gubernur Jawa Timur terkenalnya kan Gubernur Suryo, sehingga di Surabaya itu ada Jalan Gubernur Suryo, tapi sebelumnya adalah Presiden di Bojonegoro. Kalau di catatannya itu berdasarkan proklamasi Indonesia Merdeka oleh Soekarno dan Hatta, bla 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 bla, maka pada hari ini Senin Wage 24 September 1945 meresmikan pernyataan telah berdirinya pemerintahan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Pak Suryo. Jadi dan di buku ini juga banyak mengulas hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip sederhana ya, bukan pada sisi sejarah besarnya, tapi pada sisi sejarah kecilnya. Misalkan ketika tahun 48-49 itu Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Nah, di Bojonegoro itu ada, pada saat itu ada pemerintahan militer, dan di Bojonegoro itu dikeluarkan semacam surat edaran kalau mungkin sekarang ya. Untuk apa? Untuk membiayai perang. Jadi setiap orang itu, setiap keluarga itu diminta untuk menyumbang uang sekitar 50. Tapi ada yang akhirnya menyumbang beras, menyumbang apa untuk gerilya. Jadi di beberapa literatur juga misalkan ketika Belanda masuk dan berhasil menduduki Bojonegoro, Bupati Surawiyono, lalu ada Tandiono Manu, lalu ada beberapa pejabat itu akhirnya ketemunya di Klino, dan di Klino itu pada akhirnya menjadi semacam pusat pemerintahan sementara pada akhirnya sebelum kembali ke utara. Jadi di situ banyak disebutkan
perjalanan-perjalanan sampai di Pegunungan Pandan dan sebagainya. Nah itu kita hadirkan juga di Bojonegoro Tempo dulu. Lalu ada Roko Ulung. Roko Ulung ini yang menulis adalah Ahmad Yakub. Dia wartawan media Indonesia dan mewawancarai banyak orang, dan ternyata Roko Ulung ini sudah ada sejak sebelum era kemerdekaan. Nah ini banyak diulas juga di buku ini. Ada satu judul tentang Roko Ulung ini. Jadi itu mungkin ya yang terkait dengan isi. Jadi Bojonegoro Tempo dulu ini mungkin sekali lagi sebagai dia bacaan alternatif saja yang ya dihadirkan atau ditulis tidak dengan bahasa yang sangat kaku, tetapi memang dihadirkan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami, dan karena kebanyakan adalah para jurnalis yang menulis sehingga dia lebih ke tulisan-tulisan populer. Jadi mungkin itu ya untuk isi buku yang coba saya hadirkan ke forum ini. Terima kasih. Ya, sebenarnya gini, kita kan sering berdiskusi tentang sejarah Bojonegoro itu pada masa yang cukup jauh. Biasanya begitu. Jadi masa prasejarah, lalu kita mencoba untuk diskusi bagaimana kalau kita menghadirkan sebenarnya cerita-cerita yang tidak jauh sebenarnya dari kehidupan yang sekarang. Jadi tidak era Majapahit, bukan hal, artinya gini, sejarah era Majapahit, era Demak itu mungkin sudah banyak yang mengulas, maksudnya begitu. Misalkan seperti Bedander itu mungkin dulu Gajah Mada dengan Raja Jayanegara ke situ, lalu ada Kayangan Api di situ menjadi Karsian dan sebagainya. Nah, kita coba untuk yang dekat-dekat dengan tahun 2000-an. Makanya kita hadirkan adalah, kalau saya menyebutnya tadi adalah sejarah kecil. Jadi catatan kecil tentang sejarah Bojonegoro. Makanya yang dihadirkan bukan sesuatu yang dalam tanda kutip isu-isu besar, tapi isu-isu yang mungkin sederhana. Makanya mungkin teman-teman di forum ini mungkin bisa sharing, yang itu nanti bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk menulis lanjutan, siapa tahu ada lanjutan BTD Jilid 2 misalkan. Karena apa? Karena sejarah itu sebenarnya tidak selalu hal-hal yang sifatnya besar, tapi sejarah kecil itu juga perlu dicatat. Mungkin spiritnya sebenarnya itu, jadi menghadirkan cerita-cerita yang tidak jauh dari dunia di sekitar kita, tentang bioskop, tentang kerupuk kelenteng, tentang Roko Ulung, lalu ada beberapa yang bahkan di sini juga ada misalkan pengalaman hidup di pinggir Bengawan Solo, misalkan ada banjirnya, ada
catatan-catatan tentang padusan lanang, misalkan padusan wedok. Nah, hal-hal semacam itu kita hadirkan di sini. Jadi kita bisa melihat Bojonegoro pada sisi-sisi yang lain yang mungkin tidak selama ini belum tergarap. Jadi mungkin ada teman-teman yang di sini misalkan punya cerita-cerita apa yang kira-kira juga nanti bisa kita hadirkan lewat cerita-cerita itu. Silakan. Mungkin begitu spiritnya. Ya, sepanjang yang saya baca, jadi ada beberapa literatur ya tentang Blandong ini. Tentu ini semacam kerja paksa, tapi untuk eksploitasi. Karena apa? Karena semuanya itu tujuannya adalah untuk mengeruk keuntungan. Jadi pemerintah Belanda ini kan istilahnya mungkin memperbesar APBN-nya Belanda gitu loh maksudnya. Jadi semua keuntungan dibawa ke Belanda. Yang menjadi korban makanya adalah masyarakat di sekitar hutan karena mereka dipaksa untuk untuk menjadi Blandong itu, untuk menjadi bagian dari sistem Blandong itu. Mereka dipekerjakan dengan paksa, tapi tidak dipungut pajak. Mereka artinya tidak diminta untuk membayar pajak di desanya itu. Tapi pada akhirnya kan keuntungan semuanya ada di Belanda. Makanya kalau zaman dulu belum ada rel kereta api, sebelum diekspor atau sebelum dibawa, rata-rata itu kayu-kayu jati itu dikirim lewat Bengawan Solo. Jadi kalau beberapa catatan itu ada di salah satu dermaga yang besar itu ada di Ngulanan. Saya memang belum mengecek yang besar itu Ngulanan itu sebelah mana. Mungkin teman-teman ada yang tambangan yang besar, mungkin di Ngulanan atau masih ada. Tapi di situ disebutkan memang di Ngulanan. Sampai misalkan tahun 55 itu masih dipakai untuk kayu jati itu dibawa ke laut, yang pada nanti di laut itu pada akhirnya nanti akan diekspor. Jadi itu semuanya adalah dari produk kayu jati di Bojonegoro dan sekitarnya. Jadi ada Bojonegoro, ada Tuban, ada Blora. Jadi semacam itu sistem Blandong istilahnya. Mungkin kita tidak bisa membayangkan seperti makna yang sekarang ya. Karena kalau zaman dulu itu sistem Blandong itu ya semacam kerja paksa dari pemerintah Hindia Belanda pada masa itu. Iya.
Monggo, ada Mas Iwan, ada Mas Agus, ada yang lainnya. Kita sharing-sharing ini ya, bukan apa, bukan saya sebagai narasumber maksudnya. Kita sharing karena yakin banyak cerita teman-teman. Ya, terima kasih. Selamat siang Mas Nanang. Assalamualaikum. Suara saya terdengar? Ya, terdengar, terdengar. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya tidak open kamera ya. Luar biasa ini teman-teman menulis bukunya. Cuman saya kan belum baca bukunya. Kira-kira ada nggak? Ini saya kan tertarik dengan, saya kan juga pendatang ya. Yang mengulas tentang jalan, nama-nama jalan gitu ya. Nama-nama jalan, misalkan kalau setahu saya itu veteran itu kan jalan baru ya, sejak kapan itu. Kemudian jalan-jalan sejak zaman Belanda itu apakah namanya tetap sama seperti jalan apa ya? Ya, saya belum tahu ya. Kemudian penamaan jalan itu kayak di rumah saya itu kan aneh jalannya. Jalan-jalan yang lain itu Basuki Rahmat, pahlawan ya. Terus ke barat itu makam kembar itu jalan Brigjen Sutoyo. Nah, yang ke timur itu kok jalannya kok beda sendiri, jalan Sunan Kalijogo. Kalau sampingnya kan gang aspal karena memang ada aspalnya gitu ya. Kalau yang lain jalan Dokter Cipto itu kan memang nama pahlawan. Apakah itu nama baru atau penamaan itu ada sejarahnya apa gitu ya? Kemudian kayak perempatan Bombo itu kok dinamakan Bombo, itu ada apa di situ dulunya? Itu ada nggak yang mengulas itu di buku ini? Itu mungkin itu yang saya tanyakan, atau mungkin nanti juga bisa ada yang menulis juga tentang kenapa kok jembatan itu namanya Sosrodilogo. Nah, itu apakah ada kaitannya dengan apa gitu? Mungkin itu kan baru ya, sehingga nanti sejarah akan menjadi sejarah baru bagi anak-anak kita nanti atau murid-murid kita nanti gitu ya. Ya mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih Mas Nandang atas presentasinya luar biasa. Oke, 2005. Iya, tapi saya masih sempat menemui Binter, menemui apa dulu tuh yang sekarang jadi Giant itu, apa dulu tuh namanya itu. Itu saya masih masih ketemu itu saya. Oke. Cuman Mbok-mbok itu saya nggak tahu itu apa itu Mbok-mbok itu, perempatan Mbok-mbok itu. Oke. Terima kasih Pak Prawoto, Mas Nanang. Assalamualaikum. Ya, kalau di buku ini memang tidak ada tentang sejarah jalan-jalan gitu ya. Jadi mungkin ini apa bisa jadi inspirasi juga sih nanti apa ditulis juga, misalkan ada jalan Letuswolo misalkan, itu kan juga siapa sih Letuswolo itu. Nah, mungkin ini menjadi ada banyak di sini, saya yakin teman-teman yang basicnya juga penulis ya. Jadi nanti bisa menjadi inspirasi karena memang di buku ini belum istilahnya tidak ada tentang sejarah nama jalan-jalan itu. Yang ada mungkin sedikit misalkan tentang yang bioskop tadi, ada beberapa. Kalau yang satunya tadi yang apa tentang Sosrodilogo itu, jadi memang itu jembatan yang baru ya, yang tahun kalau tidak salah 2019 ya diresmikan ya, atau mungkin nanti dicek di Google tahun berapa apa diresmikan. Tapi yang pasti Sosrodilogo itu sebenarnya nama salah satu apa Bupati Bojonegoro yang memerintah hanya satu tahun, yaitu 1827. Kalau teman-teman nanti searching di Google, mungkin coba aja misalkan Sosrodilogo, ada beberapa soalnya tulisan di gang kecil yang tentang Sosrodilogo. Saya coba menulis Sosrodilogo itu mungkin ada 3 atau 4 tulisan. Karena memang saya bercita-cita akan menerbitkan satu buku tentang biografinya Sosrodilogo ya. Meskipun ya tentu tidak biografi lengkap ya, karena literatur tentang Sosrodilogo ini masih minim. Tapi yang pasti
Sosrodilogo ini adalah salah satu panglima perangnya Diponegoro yang ada di wilayah Rajegwesi dan sekitarnya sampai di Rembang, Lasem dan Bojonegoro, Tuban. Itu yang dipimpin, yang memimpin adalah Sosrodilogo. Tumenggung Arya Sosrodilogo, lengkapnya begitu. Dia dulu pengawal Raja Jogja yang akhirnya ikut perang Diponegoro dan menjadi bupati di Bojonegoro tahun 1827. Jadi ada beberapa versi yang Sosrodilogo itu meninggal di mana dan lain sebagainya. Saya coba menelusuri. Kalau di catatannya Pemkab itu makamnya ada di Sewulan Madiun, tapi ada beberapa orang menyebut itu ada di makam Sambirejo Kota Gede. Saya juga pernah ke makam Sambirejo Kota Gede itu dan saya potret, hanya saja si yang juru kuncinya itu tidak tahu menahu tentang sejarah atau catatan tentang makam itu. Hanya dia mempercayai ya ini adalah Sosrodilogo, sebagaimana para peziarah yang ke situ menamakan itu adalah makam Sosrodilogo dan pengikut-pengikutnya. Jadi di situ mungkin teman-teman ada yang pernah ke Kota Gede yang mungkin tidak jauh juga dari makam raja-raja ya. Tidak jauh dari situ, hanya dia ke Sambirejo, ke arah agak ke timur apa ke mana ya. Jadi dia tidak jauh dari Giwangan lah, dari terminal Giwangan tidak jauh. Dan di situ ada makam kecil dan ada makam tua di situ yang orang-orang di situ menyebutnya itu makam Sosrodilogo. Dan kita sekarang menjadi nama itu menjadi salah satu nama jembatan. Mungkin seperti tidak Pak Sobirin aja mungkin ya, yang artinya banyak generasi yang sekarang mungkin ya, apalagi yang muda-muda, Sosrodilogo itu siapa gitu. Mungkin memang tidak banyak yang tahu karena memang masih sedikit yang mengulas tentang Sosrodilogo itu siapa. Hanya nanti bisa teman-teman searching, saya beberapa nulis di Gang Kecil itu tentang Sosrodilogo, termasuk hubungan Sosrodilogo dengan pesantren Tegalrejo di Ponorogo, yaitu di bawah Kiai Kasan Besari. Nah itu juga saya sebut di situ karena dulu ketika perang Diponegoro, Sosrodilogo ini diminta oleh Pangeran Diponegoro untuk meminta bantuan ke Kiai Kasan Besari. Hanya saja Kiai Kasan Besari menjawab dengan diplomatis, artinya tidak mau mengikuti Belanda, juga tidak mau mengikuti Diponegoro. Artinya dia khawatir untuk tanah perdikannya yang di situ ada pesantren dan pusat ekonomi santri di situ akan menjadi porak-poranda ketika nanti diseret ke ranah politik. Nah itu juga saya tulis di salah satu artikel. Mungkin itu ya yang terkait dengan Sosrodilogo sekilas. Online ada. Coba.
Eh, saya ngeralat sedikit yang omongan saya, bukan Ponpes Tegal Rejo ya, maaf, Tegal Sari. Ya, ya, silakan, silakan. Terima kasih Pak Prawoto dan Pak Nanang, dan terima kasih atas kegiatan ini sangat sangat positif sekali, Pak Prawoto. Jadi kebetulan saya sendiri itu penyuka sejarah, cuma mungkin di sini saya belum kadang saya juga mengikuti beberapa komunitas-komunitas sejarah seperti pemerhati sejarah Nganjuk, seperti yang kemarin Bojonegoro Kili Suci dan lain sebagainya itu. Cuman untuk kajian yang secara langsung baru semacam ini yang baru saya ikuti Pak Prawoto. Tapi ini mungkin saya juga butuh referensi juga Pak Prawoto. Tadi yang disampaikan oleh Pak Nanang itu adalah kaitannya tentang sejarah-sejarah yang ikonik yang dari Bojonegoro, mulai dari Kerupuk Klenteng, mulai dari apa tadi bioskop dan lain sebagainya. Tapi ada nggak ulasan sejarah yang kaitannya untuk mengulas pahlawan-pahlawan lokal Bojonegoro? Karena kemarin saya juga menemukan gini, sangat miris ketika saya pulang kampung ke Babat itu di dekat apa itu namanya Timbangan Borno nih nggih. Itu ada salah satu apa itu namanya tugu atau monumen. Di situ disebutkan di sini gugurnya Letnan Muda Asmunanta. Nah, ketika saya tanya Letnan Muda Asmunanta itu siapa, tidak ada yang tahu. Saya cari referensinya juga tidak ada, ya tidak ada yang tahu. Termasuk mungkin kalau kita mencari referensinya nggak tahu ya nanti mungkin siswa-siswa kita, anak-anak kita juga nggak akan tahu juga tentang pahlawan-pahlawan lokal yang ada di Bojonegoro. Termasuk Letnu Suyitno yang patungnya ada di tengah alun-alun atau beberapa nama-nama TRIP itu TRIP itu siapa semacam itu kita juga nggak tahu sejarahnya. Apa mungkin ada semacam kajian sejarah yang sudah menulis kaitannya tentang pahlawan-pahlawan lokal seperti itu. Terima kasih Pak Nanang, terima kasih Pak Prawoto. Ya, kalau tentang pahlawan-pahlawan lokal memang belum ya, belum, maksudnya di buku ini belum ada. Jadi mungkin ada teman-teman yang di sini penulis atau pecinta sejarah, jadi bisa menjadi inspirasi untuk menulis ya, istilahnya seperti yang disampaikan Pak Wawan tadi tentang para tokoh-tokoh atau sejarah atau pahlawan di Bojonegoro. Misalkan ada Letu Suyitno, ada Letu Suwolo, dan itu banyak, saya yakin akan banyak nanti mengulas, istilahnya mengupas sejarah di masa lampau. Karena catatan-catatan gini kan sebenarnya tidak istilahnya tidak bisa dengan mudah kita peroleh kalau selama ini. Karena apa? Karena ya memang literatur atau buku-buku tentang itu masih minim. Kita berusaha, mungkin kita bersama-sama di forum ini kita memperkuat silaturahim untuk berbagi informasi-informasi itu. Karena biasanya kalau tidak istilahnya dari Pak Wawan tadi misalkan perlu enggak, kadang kita juga sebagai penulis ini apa yang akan kita tulis juga kadang kebingungan sebelum nanti akhirnya kita lanjut ke mencari literatur. Jadi terima kasih untuk Pak Wawan, coba nanti kita memperkuat diskusi, memperkuat literatur, dan semoga ada nanti buku-buku tentang tokoh. Karena terus terang saya beberapa kali ditanya orang juga, misalkan ada enggak ini buku di Bojonegoro tentang sejarah Kayangan Api. Kalau tentang Kayangan Api saja kayaknya tidak ada. Lalu pernah bertanya juga misalkan ada enggak sejarah tentang Letu Suyitno. Nah ya kita jawabnya ya memang belum ada. Tapi semoga nanti ada di kemudian hari ada buku-buku yang memudahkan seperti yang disampaikan tadi, memudahkan generasi kita setelah ini untuk mengetahui pahlawan-pahlawan lokal di Bojonegoro. Terima kasih. Mungkin Mas Iwan ada komentar.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suara saya? Ya, terdengar. Oke, siap. Selamat siang juga untuk Pak Pra dan juga Mas Nanang. Luar biasa. Terima kasih atas undangannya. Saya nggak tahu tadi pas buka ternyata ada obrolan ini. Dan alhamdulillah saya pas pegang bukunya juga. Ini bukunya nih. Kemudian ada dia dulu dari Gus Riz ya, Mas Agus Rismanto waktu itu. Dan ini buku menarik sih. Jadi untuk yang mungkin ikut serta siang hari ini ngobrol, saya berharap sih Anda baca ini karena ini akan membuka kembali kenangan ya. Apalagi kalau yang saya tahu sih kebetulan saya kan asli Sumberjo. Di sini ada buku tentang Rokok Ulung gitu ya. Rokok Ulung ini kan Mbah Yai bukan Mbah Yai ya, Mbah Haji Sahlan ini kan orang yang cukup terkenal di sana. Bisa dibilang orang terkaya lah kalau di kawasan Sumberjo. Jadi kalau kita baca buku ini dan kita mungkin jalan-jalan ke sekitaran pasar Sumberjo itu kita akan ingat kembali gitu. Terus ada juga catatan lain tentang tulisan Mas Thohir tentang tok apa itu sendok itu kan sederhana banget dan kebetulan itu saya menangi gitu. Jadi kebetulan saya lahir 80-an, saya masih menangi ketika ada orang waktu panen. Saya masih ingat muternya jasa tok sendok itu waktu panen gitu. Jadi tok gitu. Jadi nanti ada orang yang menghentikan, terus ada tetangga kanan kiri yang ikut juga untuk menandai sendoknya ini agar tidak hilang gitu. Dan itu akan apa ya? Sebagai orang yang pernah hidup di masa itu, kita akan senang banget gitu. Kok lucu juga ya. Dan itu menjadikan inspirasi untuk inovasi kita mungkin saat ini mungkin kita lagi cari kerja, bingung gitu ya. Padahal era-era itu juga sudah muncul, apa itu namanya, inovasi dari hal-hal yang kecil. Mungkin dengan membuka jasa tok, itu bisa menghasilkan duit gitu. Nah ini kan bisa diwujudkan dengan cara saat ini mungkin ya nggak harus buat tok sendok sih. Mungkin dengan cara-cara yang lain, jasa apa gitu. Hal-hal seperti ini menarik. Ya, nah, ini menarik. Dan saya berharap dengan obrolan hari ini bisa memantik semangat untuk kawan-kawan semuanya, khususnya warga Bojonegoro yang mungkin pernah hidup di masa itu. Tidak harus masa itu sih. Mungkin kita kelahiran 90, 2000-an, mungkin ada hal-hal yang mungkin saat itu sudah mulai hilang. Itu bisa ditulis ya, karena memang ini akan hilang dengan sendirinya kalau tidak ditulis gitu ya. Atau mungkin tidak ada yang dikenang. Saya berharap mungkin Mas Nanang, Pak Pra mungkin bisa membuat sebuah event. Gak usah jauh-jauh, bahas satu buku ini aja dalam sebuah pameran. Oh ini loh tok sendok itu. Oh ini loh waktu itu Mas Nanang waktu penjelajahan mencari berita, hunting berita di Kawengan atau apa. Itu kan menarik. Karena ngobrol tentang minyak itu juga ngeri-ngeri sedap. Dari catatannya Mas Nanang ini kan penuh dengan perjuangan, ada ketakutan gitu ya. Dan nggak semua orang bisa ngobrol tentang minyak waktu itu. Karena memang ini kan peninggalan dari era Belanda sampai Jepang sampai hingga akhirnya saat ini dan masih ada gitu. Terus satu lagi terkait dengan Bombo ini, kita masih ingat enggak Pak Pra waktu kita buat blogger Bojonegoro waktu itu kan ada ujung ke ujung kalau nggak salah. Ini kan pernah kita berawal dari pasar kota, iya betul pasar kota, terus kita ke Kodim Lama, terus kita ke terminal lama, dan betul itu kan itu menarik Pak. Itu menarik dan saya lihat teman-teman Jogja saat ini sudah mulai bergerak seperti itu juga. Jadi menjual kenangan dan saya berharap itu bisa dimunculkan lagi. Terus terkait dengan Pak Wawan itu pernah kita obrolin juga itu Pak Pra, yang terkait dengan perempatan Bombo itu sejarahnya apa? Itu kalau nggak salah Mas Agus Budi atau siapa ya waktu itu menceritakan kalau kenapa kok namanya Bombo? Ternyata itu ada cerita lucu juga. Nggak tahu benar apa enggak ya. Mungkin sedikit menambah jawaban sedikit aja. Jadi perempatan Bombo itu dulu kan listrik belum begitu banyak. Mungkin hanya ada satu itu beberapa tempat termasuk di perempatan Bombo itu. Ada ting namanya. Mungkin anak muda sekarang nggak tahu itu ting. Ting itu lampu gandul yang di tengah-tengah perempatan itu. Dan kebetulan jalan Teuku Umar yang ke arah timur itu kan banyak asam dulu. Pohon asamnya bagus banget. Itu kalau dilihat dari perempatan Bombo itu katanya saking bagusnya
Orang-orang tuh bilang bo bagusnya. Itu sedikit catatan aja. Saya kira itu Pak Pra mungkin sedikit menambahi biar berwarna obrolan kita hari ini, dan sukses selalu. Semoga istiqomah konsisten untuk ngobrolin tentang hal-hal lama. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Wan. Mas Wawan mungkin sebagai catatan tokoh-tokoh yang disebut mungkin lain waktu kita bisa obrolkan di buku lain, Mas Anang ya. Teman kita Mas Bayu Rizky sudah menulis tentang tokoh-tokoh ulama karismatik di era Padangan. Kalau nanti lain waktu, dan sambungan dari tokoh Padangan itu saya dapat buku ini, apa namanya, tanya Mbah Kholil Burno, ini jauh lebih terbaru ya daripada Padangan. Kalau Padangan itu kan mungkin yang agak baru itu kan Mbah yang sakti itu siapa Mas An? Yang dia bagian suuknya waktu agres militer kedua itu, Mbah Muntoho. Nah ini sudah murid, kalau buku ini kan sudah murid. Ini orang Burno yang sekarang mungkin bisa ditelusuri. Dan kalau lagi karena ceritanya kan beberapa hari yang dulu itu ketemu orang cerita bahwa cerita-cerita sejarah itu kenapa ya tidak banyak melibatkan ulama dan kiai. Saya bilang banyak, jangan yang tidak tahu, saya bilang gitu. Akhirnya kan termasuk di buku ini mungkin teman-teman sudah pernah baca buku yang ini apa sejarah itu ya teman-teman. Nanti bisa menjadi wawasan kita, menambah cerita kita teman-teman kalau seandainya nanti tertarik dalam hal sejarah, bisa membaca gitu. Terus kalau Mas Bang tadi nyebut buku yang Bombo itu sebenarnya kalau saya lebih memaknainya begini teman-teman, banyak cerita yang mungkin bisa diambil dari kisah itu, tapi seperti Sosro Dilogo itu yang saya tangkap dari Bupati Lama itu, kalau tidak salah zamannya Kang Ito ya Mas, memberi nama itu, atau zamannya Bana saya lupa. Tapi yang jelas Pak Yoto itu Mas. Gimana? Zamannya Pak Yoto itu. Pak Yoto ya tahu saya. Jadi kalau zaman Iya, itu Pak Yoto. tahu saya memang beliau tahu betul semangat patriotisme apa yang sedang digelorakan untuk anak-anak Bojonegoro. Maka Sosro Dilogo itu dihadirkan supaya menjadi pemantik anak-anak Bojonegoro terlibat. Saya menangkapnya sebagai begitu. Ketika ditanya itu tokoh yang luar biasa. Kira-kira teman-teman ada lagi yang masih ingin sharing? Cukup ya Mas Anang. Sebagai penutup silakan Mas Anang untuk memberikan kesimpulan dan harapan serta catatan di kegiatan siang hari ini. 8.000. Masih dulu. Maaf. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang bergabung di siang hari ini. Jadi saya hanya mencoba untuk, tadi dikatakan Mas Iwan, kita mencoba untuk mengenang atau melihat masa lampau. Di pengantar buku ini sebenarnya gini, sejarah itu sebenarnya adalah perspektif orang masa kini tentang masa lampau, yang itu nanti untuk masa depan. Jadi sejarah itu ditulis, maksudnya bukan menghadirkan masa lampau, karena menghadirkan masa lampau itu sebenarnya mustahil. Nah makanya, karena masa lampau itu kan tidak bisa dihadirkan pada hari ini, jadi dia sudah lewat. Mesin waktu itu bergeraknya ke depan tapi tidak ke belakang. Tapi kita di masa sekarang itu bisa mencari catatan-catatan. Makanya ini menjadi PR bagi kita bersama ya, untuk bagaimana mencatat hal-hal kecil sebenarnya, bagaimana mencatat sejarah-sejarah itu yang pada akhirnya nanti bisa diketahui oleh masyarakat atau anak cucu kita. Kalau misalkan yang tadi, terima kasih Mas Iwan diingatkan tentang TOK tadi, mungkin yang generasi sekarang mungkin usia 45,
itu mungkin tahu tok itu seperti apa. Jadi sendok itu kan ada namanya. Karena sendok itu dulu adalah barang berharga. Juga ada, kalau zaman dulu itu ternyata tukang cat itu juga keliling. Jadi saya dapat cerita misalkan dari bapak itu, kalau dulu tukang cat itu keliling. Jadi pintunya siapa yang mau dicat. Makanya kalau pintu zaman dulu itu biasanya catnya itu tumpuk. Setelah biru mungkin hijau, setelah hijau merah, dan terus. Karena apa? Karena itu istilahnya ya orang keliling untuk jasa ngecat. Jadi itu mungkin itu untuk teman-teman semuanya. Kita coba untuk tidak melupakan masa lampau, untuk cerita-cerita anak cucu kita. Dan kita berharap nanti obrolan buku semacam ini bisa bisa konsisten. Jadi nanti kita akan hadirkan buku-buku lain, mungkin tidak hanya selalu yang tema sejarah. Jadi siapa tahu nanti ada tema-tema yang lebih menarik lagi, bisa sejarah, bisa sosial, bisa seni budaya mungkin, yang tentu itu akan harapannya akan memperkaya pemikiran kita, memperkaya imajinasi kita, dan memperkaya wawasan kita. Jadi terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih ya, termasuk yang sudah hadir semuanya. Jadi mari terus berliterasi dengan apa-apa yang ada di sekitar kita, dan meniatkan diri bahwa literasi itu adalah tidak sekedar baca, mungkin mengamati, membaca, menulis, dan termasuk supaya mendapatkan kebaikan untuk bertahan, dan niatkan juga bahwa literasi itu adalah saya percaya almarhum Mas Anas dulu cerita kalau literasi itu adalah salah satu cara praktek dari ayat Iqra. Karena niatkan seperti itu, semoga kebaikan dan kebenaran kita semua. Banyak buku yang nanti bisa kita obrolkan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir semuanya di sini. Khusus ini yang mau mendapatkan saja, karena Bapak Ibu guru kadang ya butuh. Silakan mengisi absensi yang sudah saya share di chat. Insya Allah nanti yang hadir bisa mendapatkan sertifikat obrolan buku pada siang hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di obrolan buku. Insya Allah obrolan buku akan digelar setiap 2 pekan sekali. Nanti teman-teman bisa mengisi, dan teman-teman yang ada di sini juga bisa mengajukan, karena sifatnya santai. Kalau ada buku yang ingin sharing bisa disampaikan ke Mas Anang atau ke saya. Lagi terima kasih yang sudah hadir. Ada Mbak Nuki, ada ini ada yang bergabung ya. Ada Mas Inung dari Balen, SMA Balen, ada Pak Sobri juga dari Balen, Mbak PNI. Terima kasih sudah hadir, Mas Agus, Mas Dharma Raya, kemudian Mbak Nisa. Tadi Mbak Nisa sempat bertanya sedikit kelewatan, mungkin nanti dijawab ya ini ya beri ke saya. Jadi tanya tentang ini Mas, tanya tentang buku sejarah berdirinya Kapten Bojonegoro atau pemerintahan yang bisa kita lihat gimana sejarah. Nanti mungkin akan dicarikan tentang ini. Mbak Nufi nanti bisa ke nomor WA saya, nanti insya Allah akan dijawab via chat atau via 08 95 4140. Bisa nanti menghubungi nomor ini Mbak Novi untuk mendapatkan jawaban dari Mas. Terima kasih ya teman-teman, sampai ketemu. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Selamat membaca buku yang sedang dibaca. Lain waktu bisa sharing dengan buku-buku yang menjadi bacaan favorit. Terima kasih, sampai ketemu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.